Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam agamaku. Hari ini kita bahas sebuah pertanyaan menarik yang sering bikin penasaran, khususnya dari teman non-muslim. Ada seorang Kristen yang bertanya, apakah di dalam Islam benar ada perintah sunat? Pertanyaan ini bukan cuma sekedar tradisi, tapi menyentuh langsung pada ajaran dan dalil yang ada di dalam Islam. Di video kali ini kita akan dengarkan bagaimana Islam memberikan penjelasan yang santun, jelas dan mudah dipahami. Jadi tonton sampai selesai dan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share supaya semakin banyak sahabat kita yang bisa mendapatkan manfaatnya. Ada yang lain pertanyaannya? Terus kalau di Kristen yang mau ditanya Ustadz lah apa gitu di Bible? Baik, abang Kristen, Protestan atau Katolik bang? Protestan. Nah, saya tanya yang ringan aja dah ya. Ya. Tapi saya belum tahu kali itu ya Ustadz. Ya nggak apa-apa. Gini, saya tanya yang ringan aja. Adakah Yesus menyuruh Anda jadilah Protestan? Kalau jadi Protestan nggak ada. Nggak ada. Lalu kenapa abang jadi Protestan? Udah tahu Yesus nggak ada nyuruh abang jadi Kristen Protestan, lalu kenapa abang jadi Kristen Protestan? Gaib juga ini ya teman-teman. Abang satu ini. Iya, kalau masuk Kristen nggak ada dikatakannya. Ah, kayak gimana? Anda sendiri jawab ya, jawab pertanyaan saya. Anda sendiri yang kena batunya gitu. Ya. Gimana, Bang? Nggak ada kalau itu nggak ada. Nggak ada ya. Bang, kalau Yesus kagak menyuruh jadi Protestan, kagak usah, Bang. Jadi Kristen Protestan ngapain? Itu kan firman kami. Firman apa? Firman dari mana? Firman Allah. Hah? Firman Allah. Tertulis di mana? Terus belum tahu sih. Waduh, inilah Bang, beragama ikut-ikutan ya. Beragama ikut-ikutan, imani saja. Imani saja, setiap minggu ke gereja, nanti akhir bulan transfer 10% ya, perpuluhannya. Kalau mati kau udah dijamin ditebus dosa, ya masuk surga gitu karena bayar 10%. Enak kali kalau kayak gitu, Bang. Gak ada lah, jangan seperti itu, Bang. Ya, kita beragama itu ada petunjuk bukunya, ya, buku dari agama itu. Di Islam ada Al-Qur'an. Kalau di Kristen kan ada Alkitab Anda. Akan kayak gitu, jangan imani saja. Jangan malas baca kitabnya. Kebanyakan Kristen saya lihat malas baca kitabnya, Bang. Iya. Malas baca kitabnya. Mikirlah di situ. Saya nggak malas. Ini ada kitab sini. Ada. Ada. Kalau ada Bang, saya boleh tanya lagi nggak? Tapi buka dulu Alkitabnya. Boleh. Uh, Ya, di handphone bisa atau oh, sama. iya. Saya yang kagak ngerti Bang, coba Anda buka Yehezkiel 23 nomor 3. Skill. Nomor ayat berapa? Yehezkiel 23 ayat 3. 23 ayat 3. Coba bacain dulu Bang, saya mau tanya itu. Karena 23 ayat 3. Iya. Kita baca dari ayat satunya ya. Boleh, silakan. Data firman mana? Mereka bersumber di Mesir. Mereka
mereka bersundal pada kudanya. Di sana susunan dia di zaman-zaman dan dada perawanannya dipegang-pegang. Nah, itu apa maksudnya itu bang? Susunya dijamah-jamah itu apa maksudnya? Saya nggak ngerti di situ apa sih maksudnya? Susunya dijamah-jamah, dada keperawanannya dipegang-pegang. Tuh. Saya nggak ngerti juga. Tolong abang jelaskan sama saya apa maksudnya itu. Teganya Ustadz apa yang di YouTube ini? Nggak tega saya ya. Saya ini nanya, saya nggak tahu maksudnya apa itu ayat, makanya saya nanya, bukan tega. Di YouTube ini juga Kurang ngerti juga ini Ustaz. Hah? Kurang ngerti. Kurang ngerti juga. Abang pemilik kitabnya aja kagak ngerti. Apalagi saya, Bang. Aduh. Atau gini, Bang. Itu mungkin agak susah kali ya. Coba Amsal 7, Bang. Amsal 7. Amsal 7. Ayat 18 sampai 19. Bacain. Ayat berapa tadi? 18 sampai 19. 18 sampai 19. Nomor 18 sampai 19. Marilah kita memuaskan Apa? Oh, birahi. Ya. Terus? sama menikmati asmara. Oh. Karena suamiku tidak di rumah. Oh. Dia sedang di dalam perjalanan jauh. Itu apa maksudnya itu? Dia mau merayu orang muna dengan berbagai mantra. Apa itu? Bahaya ini. Ya, kalau dibaca anak-anak atau pakai toa bahaya itu, Bang. Mau nggak abang bacain pakai toa di gerejanya? Saya beliin toa gerejanya. Saya yang beliin gratis loh, toa buat gereja loh. Yang penting bacain itu gitu. Kalau di gereja nggak ada toa Pak Ustaz. Iya makanya nggak apa-apa kalau mau pakai toa saya beliin toa gitu. Tapi bacain ayat itu bisa nggak dia dipakai toa? Gantilah. Kenapa? Ganti. Ketawa abangnya. Gak tahu juga kata abangnya. Lalu abang beragama, Alkitabnya ada di situ, buat apa gitu loh bang? Gak ngerti saya. Saya percaya gitu. Percaya aja, imani aja gitu. Iyalah. Oh, imani saja gitu. Iya benar. Waduh bahaya bang. Tai kucing rasa coklat pun Anda imani juga nanti. Kalau imani saja tanpa meneliti tai kucing rasa coklat, itu Anda imani juga pasti. Gimana sih abang ini? Pak Ustadz, cerita tentang muslim lah, kemana muslim apa gitu. Tentang muslim, Anda mau tahu apa tentang muslim? Silakan. Kalau bersunat itu Pak Ustadz ada ajaran dari Al-Quran. Ada. Ayatnya An-Nahl 123. coba Pak Ustadz buka lah. Coba buka, coba. Coba Google An-Nahl 123. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Tuh. Tsumma auhayna, kemudian kami wahyukan kepadamu, ilaika,
anittabi' millata Ibrahim, untuk mengikuti milah Ibrahim. Tuh, apa yang dimaksud milah? Coba abang searching di Google. Apa itu milah? Millah. Ya, Apa itu arti millah? Itu aja. Itu aja. arti milah itu adalah perjanjian sunat. Arti millah bukanlah perjanjian sunnah katanya, melainkan secara umum bermakna agama syariat, tuntutan-tuntutan hidup atau jalan kebenaran yang dibawa oleh para nabi, terutama Nabi Ibrahim. Hmm. Millah Ibrahim. Ini bang, baca bang, ya. Nih, saya tampilkan di layar ya. Bentar. Sabar ya. Nih. Dalam bahasa Ibrani, brit ya atau bris dalam pengucapan klasik berarti perjanjian. Dan milah berarti Sunat. sunat. Tuh, iya. Ada bang perintah sunat di Al-Quran, ada. Iya ya. Iya. Sekarang saya mau tanya balik, abang sunat kagak? Tidak. Kenapa kagak? Iya, memang di Bible disuruhnya sunat. Waduh, bang, di Bible bang, Yesus disunat. Ya. Yesus disunat hari ke-8 di Bible. Iya. Iya. Terus yang kagak sunat itu akan dibinasakan. Itu di Bible Anda. Kenapa Anda kagak sunat? Ayo. Memang kalau di Kristen banyak yang nggak sunat, Pak. Iya, banyak nggak sunat. Kenapa itu? Padahal kan Yesusnya sunat. Terus orang yang kagak sunat menurut kitabnya akan dibinasakan. Kenapa kagak sunat? Coba. Ayatnya Wah, deh. Bentar ya. ya. Nih. Sabar. Saya bukakan dulu. Di Kejadian 17 ayat 9 sampai 14 coba. Kejadian 17 ayat berapa? 9 sampai 14. 9 sampai 14. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjian-perjanjianku engkau akan dan keturunanmu. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katamu dan khatannya menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari harus disunat. Ya, yakin setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun
yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumah dengan orang yang kau dibeli dengan uang harus disurat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, Ayo. yakni laki-laki yang tidak dikerat kulikarnya, maka orang itu harus dilenyapkan. Harus dilenyapkan yang kagak sunat. Ayo. Dia mengingkari perjanjianku. Karena mengingkari perjanjianku yang kagak sunat itu. Ayo, harus dilenyapkan kata Tuhan. Kenapa kagak sunat abang? Ayo. Bingung abangnya. Kenapa konsultasi? Konsultasi dulu sama temennya di samping gitu. Kenapa takut? Gak usah takut, datanglah ke rumah saya. Tuh ada itu gerinda potong saya punya tuh bang. Kalau alot kan nanti ya, kalau alot dagingnya gitu. Gerinda potong saya punya nih di rumah, nggak apa-apa, gratis loh. Atau tuh kata kitab Anda tuh, yang kagak sunat harus dilenyapkan. Karena itu perjanjian kekal yang tidak dapat diubah-ubah. Macam mana bang? Iya. Ya. Ya kayak gimana? Apa tanggapannya? Ayo. Apa coba? Syukron Bang Net ya. Turun dulu ya. Jangan lupa sunat ya.